Baik, selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang semuanya. Balik lagi bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau merangkai sebuah, bukan sebuah sih, 7 buah gerbang logika. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa saja gerbang logika yang akan saya rangkai, berikut adalah beberapa gerbang yang akan saya rangkai. Nah, gerbang-gerbang ini itu memiliki apa ya namanya ya, keunikan tersendiri gitu untuk mencapai outputnya, seperti gerbang N yang outputnya harus terus semua atau satu semua agar outputnya yang dihasilkan itu benar atau true, atau seperti gerbang OR nih yang hanya perlu salah satu inputnya saja agar outputnya itu akan menghasilkan nilai true. Nah, dan gerbang-gerbang ini atau kita panggilnya IC ya. Nah, IC ini tuh ada kode-kode tersendiri itu yang untuk digunakan, seperti gerbang N akan menggunakan kode ini 7408, lalu ada gerbang OR 7432 dan sebagainya. Kalian bisa cari di internet sendiri. Nah, untuk membuat rangkaian kali ini saya akan menggunakan sebuah website namanya Tinkercad. Nah, apa sih itu Tinkercad? Tinkercad Tinkercad itu adalah sebuah website untuk memvisualisasikan atau mensimulasi sebuah rangkaian elektrik. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke PKP-nya. Kita bisa lihat ini. Nah, apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan? Nah, yang pertama itu ada breadboard. Kalau tidak ada breadboard, kita tidak akan bisa merangkai apapun. Lalu yang kedua ada baterai. Di sini saya menggunakan baterai 1,5 volt. Namun ini akan saya gandakan menjadi 4 buah. Terus kenapa nggak pakai 9 volt aja biar lebih gede, biar lebih hemat gitu. Masalahnya kalau baterai 9 volt itu arusnya kegedean, sumpah kegedean. Jadi lebih baik pakai yang deket-deket aja. Oke. Dulu kita zoom out dulu biar gak kegedean. Seperti ini. Lanjut, komponen berikutnya yang kita butuhkan adalah switch. Switch ini adalah apa ya namanya? Untuk memasukkan inputannya. Nih. Ini kan ada 4 port nih. Nah, ini itu adalah inputan yang bisa dimasukkan. Ntar kita jelasin sambil berjalan. Lalu selanjutnya kita ada lampu LED. Kita ketik LED aja, bahasa Inggris. Terus tarik ke breadboardnya. Nah, kenapa sih kita harus pakai lampu LED? Biar sukses atau tidaknya outputnya, kan gitu ya. True atau tidaknya outputnya maka akan terlihat pada lampu ini. Jika outputnya true atau satu atau bernilai, itu lampunya akan hidup. Jika tidak, lampunya akan mati. Gitu. Lalu bahan terakhir yang kita butuhkan adalah IC itu sendiri. Nah, untuk pertama ini kita akan menggunakan IC N, gerbang N. Kodenya apa sih? Nah, ini kodenya. Untuk kali ini saya akan menggunakan IC 7408 sebagai gerbang N-nya. Catat saja di sini 7408. Kita tarik ke tengah. Kita tempatkan di mana ya?
kita tempatkan di sini saja. Kita zoom in dulu biar kelihatan jelas. Nah, oke. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah penyambungan kabel-kabelnya. Perlu diperhatikan sendiri, kalau kabelnya tidak tersambung dengan benar, maka rancangannya tidak akan bisa nyambung. Maka dari itu perlu diperhatikan sekali lagi kalau untuk menyusun kabelnya. Kita sesuaikan warnanya aja biar kita tidak bingung. Seperti negatif itu hitam, lalu positif itu merah. Nah, langkah pertama yang kita butuhkan yaitu menyambungkan baterai ke breadboardnya agar tersuplai. Sambungannya ke port negatif. Ingat, negatif ke negatif, positif ke positif. Oke? Oke. Lalu selanjutnya kita ganti, selanjutnya kita ganti kabel warna merah untuk menunjukkan kabel positif, suplai positif. Seperti ini. Jangan lupa dilanjutkan ke port yang bawah. Ingat, positif ke positif, negatif ke negatif. Ini lalu nah, setelah melakukan ini kita bisa menyambungkan kabel powernya ke IC di sini. Caranya gimana? Kita ambil kabelnya. Untuk power itu membutuhkan kabel positif. Nah, untuk di sini groundnya itu harus pakai negatif ground. Jadi kita seperti ini. Nah, seperti ini. Kenapa gak disambungin aja langsung ke sini? Ya gimana? Di sini soalnya di sini juga bisa. Ya kenapa gak disambungin? Suka-suka saya sih. Tapi lanjut. Selanjutnya kita membutuhkan power untuk menghidupkan input outputnya. Caranya gimana? Seperti tadi, port yang satu baris kita sambungkan ke port yang positif, power itu kan, port 1 dan port 2. Kenapa port 1 dan port 2 aja? Karena kali ini saya hanya menggunakan 2 input saja, kecuali untuk NOT. Soalnya NOT itu hanya membutuhkan 1 input dan sisanya 2. Seperti ini. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah menyambungkan inputannya ke dalam IC-nya. Caranya gimana? Seperti tadi, kita tarik kabel, lalu kita ganti warnanya. Kenapa diganti warnanya? Agar kita tidak bingung. Kita pakai hijau aja. Hijau untuk 1 dan kuning untuk 2. Ini sambung ke LAN port 1. Nih, 1 lajur kan. Nah, untuk selanjutnya yang inputan kedua kita ganti warnanya dulu agar kita tidak bingung. Lalu tarik.
Nah, seperti ini udah terkonek dengan lajur satu, ini udah terkonek dengan inputan kedua. Ini input satu, ini input dua. Terus 3 kenapa gak diisi? Nah, untuk misal ada inputan ketiga, maka masuknya tidak ada masuknya sih, soalnya ini hanya terbatas 2 input doang. Nah, terus apa ini yang ketiga? Ini adalah namanya port output. Nanti ini akan menjadi keluaran dari 2 inputan ini, seperti itu. Lanjut kita bisa menyambungkan outputannya. Oh ya, kita kekurangan satu bahan lagi, itu resistor. Gunanya apa resistor? Nah, resistor ini berguna untuk menghambat arus yang yang terjadi itu, yang melaju. Kenapa harus dihambat? Karena arus dari power supply ini, kalau kita tidak menggunakan resistor, kalau kita langsung ke lampunya, maka lampunya akan meledak. Karena apa? Karena powernya tidak kekuatannya terlalu besar untuk di handle si lampu ini. Nah, setelah ini kita rotate dulu, kita rotate biar lurus ke samping. Nah, seperti ini. Kita taruh ini di mana ya, enaknya di mana? Sini saja. Lalu kita perlu menyambungkan outputannya ke resistornya sebelum ke lampu. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau outputannya langsung strike ke lampu, maka lampunya akan meledak dan tidak bisa hidup. Itulah yang terjadi jika kalian coba menyambungkan langsung outputannya ke lampu LED, maka akan meledak juga dan rusak dan harus beli lampu lagi. Karena di sini untuk simulasi, maka kita bisa mengulang. By the way, langsung kita pakai warna pink aja di sini. Kita sambungkan port outputnya 3 kan? Di sini saja. Kita tarik ke resistor, port resistornya. Sip. Lalu setelah nyambung ke resistor, kita sambungkan ini ke lampunya. Nah, di sini sudah tersambung. Oh ya, ada satu kelupaan, ada satu kesalahan yang saya lakukan. Maaf, kita lupa menyambungkan groundnya ke sini. Kenapa itu harus dilakukan? Karena kalau tidak, maka tidak akan bisa hidup rangkaiannya. Kita sambungkan ke ground. Oke, seperti ini. Lanjut kita sambungkan katoda dari lampunya ke ground juga, karena itu output. Kan inputannya sudah positif kan. Nah, ini positif. Nah, maka outputannya harus dikali. Kita lampunya ke bawah sedikit ya sih. Nah, seperti ini. Ini apa ini? Kita sesuaikan pada lampunya. Nah, itu lalu kita sambungkan lampunya dengan ground. Di sini ada lajur hitam, pada lajur hitam, pada lajur merah, di lajur merah.
Nah, apakah ini akan berhasil? Kita coba saja. Ini posisi off. Untuk memulainya kita bisa start simulation, lalu kita coba hidupkan, jebret. Apakah akan meledak? Tidak akan meledak. Nah, kenapa lampunya nggak hidup? Karena keunikan dari gerbang N sendiri, yaitu kita membutuhkan setidaknya semua inputnya harus bernilai atau satu atau true agar outputannya juga true. Maka kalau kita hanya hidupkan salah satu dari dua ini saja, maka lampunya tidak akan hidup. Nah, tetapi kalau kita hidupkan dua-duanya, nah lampunya akan hidup. Karena apa? Karena gerbang N itu inputnya harus true atau bernilai semua. Kalau tidak bernilai, maka outputannya tidak akan berhasil atau tidak akan hidup. Nah, selanjutnya kalau kan kita sudah membuat rangkaiannya. Nah, kita selanjutnya cuma mengetes setiap IC gerbang logika apakah ini bakal hidup atau tidak. Nah, gerbang selanjutnya yaitu gerbang OR. Untuk kode IC-nya kita bisa pakai 7432. Kita cari saja di sini 7432, maka akan muncul. Kita tarik ke sini, kita gantikan sini, hapus. Kita tarik ke sini, sesuaikan lajur portnya, ini input dan pingnya output kita sesuaikan, bang, seperti ini. Lalu kita langsung tes apakah perlu berapa inputkah agar si outputnya akan menyala. Kita start simulation, kita matikan dulu. Nah, dari keunikan gerbang OR sendiri, yaitu dia setidaknya butuh satu saja inputan yang benar atau true, maka outputnya bisa dipastikan true atau benar. Kita cek, kita coba hidupkan satu saja. Nah, langsung hidup kan? Langsung hidup. Nah, bagaimana kalau yang saklar kedua, versi kedua? Nah, sudah hidup juga. Nah, bagaimana kalau dua-duanya? Nah, hidup juga. Karena apa? Karena gerbang OR ini seperti yang saya katakan tadi, itu setidaknya hanya perlu satu saja inputan yang bernilai true, maka outputnya sudah bisa bernilai true atau benar. Nah, selanjutnya kita ada gerbang NOT, yaitu 7404. Kita stop dulu, kita matikan dulu switchnya, kita hapus ini. Nah, untuk gerbang NOT sendiri gerbang ini tuh unik banget gitu loh. Kenapa? Karena gerbang ini cuma membutuhkan satu saja input, yang dari yang biasanya setidaknya harus dua. Tetapi ya karena ini unik, dan kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, karena IC ini cuma membutuhkan satu input,
maka kabel kedua ini sebenarnya tidak dibutuhkan guys. Karena lihat nih portnya. Nah, ini input 1, ini output 1, mana input 2-nya gitu kan. Karena gerbang NOT ini unik karena memiliki satu input doang, maka kabel ini tidak dibutuhkan. Kita bisa pindahkan saja kabel ini untuk IC lain. Kita bisa hapus saja sebentar, lalu kita pasang lagi nanti. Nah, karena outputnya pindah ke sini, maka kita butuh menarik kabel outputnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk karakteristik dari gerbang NOT sendiri, kita bisa coba. Loh, gini. Lihat nih. Kenapa lampunya hidup padahal saklarnya mati? Saklarnya kosong, 0, off gitu. Karena itu keunikan dari gerbang NOT itu sendiri. Gerbang NOT ini tuh membalikan suatu nilai dari input tersebut gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu misal input dari awalnya itu 1, maka jika melalui gerbang NOT, maka output yang dikeluarkan itu bukan 1, 0. Nah, untuk tabel kebenarannya bisa dicek di sini. Nah, gerbang NOT berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka output bernilai 0, dan juga sebaliknya. Nah, maka dari itu, jika saklar ini off atau bernilai 0, maka lampunya akan hidup. Dan begitu juga sebaliknya. Jika saklarnya bernilai 1 atau benar, true, lampunya akan mati karena outputnya kosong. Lalu lanjut ke IC selanjutnya. Kita ada gerbang NAND. Apa itu gerbang NAND? Singkatnya gini. Gerbang N yang dinotkan. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini. Nah, gerbang NAND ini sebenarnya itu adalah gerbang gabungan gerbang antara gerbang N dan NOT. Nah, karena itu output yang dihasilkan dari gerbang ini juga adalah kebalikan dari gerbang N. Nah, lihat. Kan kalau kita gerbang N ya kan, semua inputnya A dan B ini harus bernilai benar, true gitu. Maka baru hasilnya true. Tapi ini sebaliknya malahan. Jika inputnya false semua atau kosong atau 0, maka output yang dihasilkan adalah 1 atau benar. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung coba saja. Kita ganti IC-nya, kita cek gerbangnya 7400. Kita di sini 7400. Nah, maaf, intervensi. Kita tarik ke sini. Kita sesuaikan lajurnya. Nah, kita lihat portnya dulu. Input 1A, input 1B. Beda dengan gerbang NOT tadi yang ini input, ini output. Maka dari itu kita perlu narik kabel lagi dari saklar kedua. Dari saklar kedua ke ini lajur input B. Lalu kembalikan ini ke sini. Sip. Kita tarik kabel, kita kali ini pakai warna biru. Kita lajur 2. Nah,
Kita langsung coba apa input dan outputnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, lihat, jika inputnya semua off atau nol, maka outputnya akan menyala, akan hidup, akan satu. Jika salah satunya ada yang satu, itu masih bisa. Intinya ini tuh kebalikan dari n gitu loh. Jika n output satunya itu didapatkan dari full true, maka ini kebalikannya. Jika inputnya full true atau full satu gitu, full bernilai, maka output yang dihasilkan juga malahan mati atau off. Nah, seperti ini. Itu uniknya dari gerbang not AND. Lanjut gerbang berikutnya, sebentar ini saya matikan dulu. Lanjut gerbang berikutnya ada gerbang NOR. Nah, apa sih gerbang NOR ini? Seperti tadi guys, satu apa ya namanya? Temennya not AND gitu. Ini not OR. Jadi output yang dihasilkan juga kebalikan dari OR yang normal. Nah, lihat. Jika gerbang OR yang normal itu membutuhkan setidaknya satu saja input untuk menghasilkan output yang benar, maka ini kebalikannya. Jika inputnya setidaknya ada satu yang benar, maka outputnya 0. Hasil output ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Nah, jika OR adalah outputnya 0111, maka gerbang NOR adalah kebalikannya 1000. Seperti itu. Kita langsung cek aja apakah benar seperti itu. Kita IC-nya pakai 7402. Kita ketik saja di sini 7402, kita tarik ke sini, sesuaikan lajurnya, lalu tes. Start. Nah, di gerbang OR ini jika kita tidak menggunakan satu nilai pun pada inputnya, maka outputnya akan true. Apakah itu benar? Start. Dan akan meledak. Nah, ini meledak karena apa? Karena lihat portnya di sini. Lihat. Portnya kebalik. Outputnya di sini, inputnya di sini, dan di sini. Berbeda dengan tadi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yaitu memindahkan posisi kabelnya pada lajur yang benar. Taruh pada lajur ini pindah ke lajur ini, lalu ini pindah ke lajur ini pindah ke lajur ini. Lalu kita coba tes. Nah, lihat, padahal dua-duanya udah on atau bernilai, kenapa lampunya tidak hidup? Karena karakteristik dari not OR itu tadi. Jika inputnya ada yang bernilai, maka dia tidak akan hidup, dia ngambek. Soalnya dia kebalikan dari OR. Maka yang kita perlu lakukan adalah menonaktifkan atau menghapus nilainya, menjadikan 0, maka
lampunya akan menyala. Outputnya 1, true, benar. Lalu lanjut ke IC berikutnya. IC berikutnya adalah gerbang XOR. Gerbang XOR ini apa sih? Ini gerbang XOR ini. Nah, ini dia memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, nah misal A nya 1, B nya 0, maka output yang dihasilkan adalah benar atau true. Jadi intinya tuh gerbang XOR ini itu inputnya harus berbeda-beda. Jika ada input yang sama, maka sama semua ya. Jika ada input yang sama, maka dia tidak akan hidup, outputnya tidak akan satu. Nah, kasus yang sama juga bisa terjadi jika outputnya lebih dari 2. Misal ada output 3. Nah, 1, 0, 1. Nah, pada outputnya itu masih bisa hidup. Karena apa? Karena inputnya berbeda, tidak semua sama. Jadi misal 1, 1, 1 atau 0, 0, 0, maka inputnya tidak akan 1, inputnya tidak akan bernilai 0, tidak akan hidup. Jadi intinya inputnya harus berbeda. Tadi apa? 7, 4, 8, 6. Di sini 7, 4, 8, 6. Nah, tarik, kita hapus ini, sesuaikan lajur portnya, kita cek dulu agar tidak meledak. Input di sini berarti kita perlu memindahkan ini ke sini. Lalu kita menarik outputnya ke lajur ini dan memindahkan input 2 ke lajur ini. Cek inputnya benar outputnya di sini, lalu kita cek. Nah, tidak akan hidup karena inputannya masih bernilai sama. Jika inputannya salah satunya berbeda, ini maka lampunya akan hidup. Kenapa? Ya karena karakteristik dari XOR tadi, dia butuh input yang berbeda agar bisa bernilai true. Sama halnya kita bisa balikan ini. Jika saklar 1 0, saklar 2 1, lampunya akan hidup juga. Lanjut ke gerbang terakhir, yaitu gerbang XNOR. Nah, gerbang XNOR ini itu apa ya? Dia butuh 2 input yang sama untuk menghasilkan output yang sama. Output yang sama. Dia butuh input yang sama agar menghasilkan nilai 1 atau benar. Jadi, jika inputannya 1 1, maka hasilnya akan benar atau true. Jika outputnya 0 0, maka dia akan true juga. Kenapa? Karena input dari XNOR sendiri itu membutuhkan semua inputnya benar. Jadi misal pada kasus 3 input ya, inputnya 1 1 1, maka outputnya yang akan dihasilkan juga akan true. Sama halnya kalau kita menginputkan 0 0 0 atau false, maka outputnya akan tetap true. Karena apa? Karena gerbang XNOR ini membutuhkan input yang sama. Jika inputnya tidak sama, maka tidak akan true nilai outputnya. Jadi ini kebalikan dari gerbang XOR tadi. Nah, untuk kode IC-nya kita membutuhkan 74266.
Kita ketik di sini 74266 7426 mana ya? Tujuh empat dua enam. Oh, nggak ada. Kita langsung ke prakteknya. Yang kita butuhkan adalah gerbang AND, NOT, dan OR. Kita bisa ketikkan 7408 untuk gerbang AND, lalu 7432 untuk gerbang OR, dan 7404 untuk gerbang NOT. Nah, caranya gimana? Kita lakukan sekarang. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah gerbang XNOR. Sedikit rumit, tetapi masih bisa dilakukan karena di Tinkercad tidak menyediakan. Jadi kita perlu membuatnya dari scratch. Kita bisa menggabungkan OR, gerbang AND, dan OR, maka jadilah XNOR. Penjelasannya adalah, lihat, ini serumit ini kalau di scratch. Makanya kalau kalian membuat bentuk dari logika, pakai gerbang logika yang udah pasti aja ya. Seperti ini. Dan mungkin cukup sekian video dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang semuanya. Saya izin pamit. Bye bye.